Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sekolah itu bener-bener nyiapin kita buat masa depan? Nah, di bahasan kali ini kita bakal ngintip gimana Indonesia lagi coba ngejawab pertanyaan super penting itu. Caranya, lewat perombakan total sistem pendidikannya. Ini bukan cuma ganti buku pelajaran loh, tapi sebuah langkah raksasa buat generasi yang akan datang. Pertanyaan ini kedengarannya emang bikin pusing ya. Tapi inilah inti dari semua perubahan yang lagi kita bicarakan. Gimana coba caranya kita ngajarin anak-anak buat pekerjaan yang bahkan kita aja belum bisa bayangin bentuknya kayak apa. Inilah tantangan utama yang jadi alasan kenapa reformasi pendidikan itu penting banget. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Terus, kenapa sih perubahannya harus sekarang? Kenapa nggak nanti-nanti aja? Jawabannya, karena ada 3 tekanan super besar yang datang dari luar dan dari dalam. 3 kekuatan inilah yang seolah-olah bilang, "Hei, cara lama udah nggak bisa dipakai lagi." Tekanan yang pertama udah pasti, globalisasi. Coba bayangin, sekarang ini seorang animator di Jogja bisa aja loh bersaing buat proyek yang sama dengan animator di Los Angeles. Artinya apa? Lulusan kita sekarang nggak cuma saingan sama teman sekota, tapi saingannya udah level dunia. Jadi, pendidikan harus bisa ngasih senjata biar mereka siap tempur di panggung global itu. Yang kedua, teknologi. Atau yang kerennya disebut revolusi industri 4.0. Ini tuh bukan lagi soal bisa ngetik di komputer ya. Jauh lebih dari itu. Ini tentang gimana caranya anak-anak kita bisa bikin aplikasi, ngertiin cara kerja AI, atau memecahin masalah pakai teknologi. Sekolah itu harusnya bisa jadi tempat lahirnya para pencipta teknologi, bukan cuma jadi pengguna. Dan tekanan ketiga, ini datang dari dalam negeri sendiri. Kesenjangan. Kita semua tahu kan, kualitas sekolah di ibu kota bisa beda banget sama sekolah di pelosok. Nah, kebijakan baru ini punya mimpi besar. Mastiin kalau anak di ujung Papua punya kesempatan yang sama besarnya dengan anak yang sekolah di Jakarta. Adil kan? Oke, dengan 3 tekanan berat tadi, terus apa dong solusinya? Nah, disinilah pemerintah merumuskan sebuah strategi nasional yang baru. Yuk, sekarang kita coba bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya isi dari resep kebijakan baru ini. Eits, tapi sebelum lanjut, apa sih kebijakan pendidikan itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh buku resep utama buat memasak pendidikan nasional. Buku resep ini yang nentuin bahannya apa aja, itu kurikulumnya. Siapa kokinya, itu gurunya. Dan gimana cara masaknya, itu metode belajarnya. Tujuannya, biar hasil masakannya enak dan bergizi buat semua anak Indonesia. Nah, yang bikin resep baru ini menarik, dia punya 3 rasa utama. Pertama, interdisipliner. Maksudnya, sekolah itu nggak bisa lagi jadi menara gading, tapi harus nyambung sama apa yang terjadi di masyarakat. Kedua, kontekstual. Gini deh, kurikulum buat anak yang tinggal di pesisir pantai, ya harusnya ada dong muatan soal kelautan, beda sama anak yang di pegunungan, harus relevan. Dan ketiga, berdampak luas. Tujuannya itu buat mengangkat kualitas semua, bukan cuma buat segelintir sekolah favorit aja. Oke, kita udah paham masalahnya dan filosofi di balik solusinya. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Kita bakal bongkar langsung strategi-strategi spesifik apa aja yang jadi tulang punggung dari kebijakan baru ini. Jadi strateginya ini berdiri di atas 3 pilar yang kokoh banget. Anggap aja kayak kursi berkaki 3, kalau satu kakinya goyang ya bakal jatuh. 3 pilar itu adalah desentralisasi, reformasi kurikulum, dan yang paling krusial, pengembangan guru dan kepemimpinan. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar pertama, desentralisasi. Gampangnya, dulu semua resep pendidikan itu dibuatnya di Jakarta. Sekarang, tiap daerah boleh loh ngeracik bumbu sendiri sesuai selera dan kebutuhan lokal. Tujuannya apa? Supaya pendidikannya jadi lebih pas dan benar-benar menjawab masalah nyata yang ada di tiap daerah. Pilar kedua, nah ini dia nih, reformasi kurikulum. Perubahannya gede banget. Kalau dulu, ibaratnya semua siswa dipaksa pakai seragam ukuran L, padahal badannya ada yang S, ada yang M. Sekarang, lewat kurikulum Merdeka Belajar, guru itu perannya jadi kayak penjahit. Dia bisa menyesuaikan bahan ajar buat tiap siswa. Ada yang lebih ngerti kalau belajar sambil praktek, ada yang lebih suka lewat visual. Inilah yang namanya pembelajaran terdiferensiasi. Keren kan? Dan pilar ketiga, ini mungkin yang paling jadi jantungnya perubahan, investasi buat guru. Karena sejujurnya kurikulum secanggih apapun, kalau pilot di ruang kelasnya nggak andal, ya percuma. Artinya harus ada pelatihan yang nggak berhenti, sistem dukungan yang baik, dan yang penting, para kepala sekolah juga harus dilatih jadi pemimpin yang hebat. Nah, sekarang kita coba lihat gimana semua kebijakan tadi kalau diterjemahkan ke dalam dunia nyata. Ujung-ujungnya kan di ruang kelas. Jadi seperti apa sih gambaran lingkungan belajar ideal yang mau kita ciptakan lewat semua strategi ini? Kelas impian itu jelas bukan lagi kelas yang isinya barisan kursi sunyi dan guru nerangin di depan.
Bukan, tapi sebuah ruang yang hidup, di mana siswa bisa berdebat, bikin proyek, atau bahkan bikin film pendek. Penilaiannya juga bukan lagi sekedar angka di rapor akhir semester, tapi masukan dan feedback setiap hari, supaya mereka tahu di mana harus berkembang. Selain efektif, kelas juga harus jadi rumah yang aman dan nyaman buat semua. Inilah yang disebut inklusif. Setiap anak, nggak peduli latar belakangnya apa, harus merasa diterima dan dihargai. Dan yang nggak kalah penting, dinding sekolah itu nggak boleh jadi pembatas. Orang tua dan warga sekitar harus ikut dilibatkan, karena mendidik anak itu kerja gotong royong. Oke, kita sudah lihat masalahnya, kebijakan yang jadi solusinya, dan seperti apa kelas ideal yang jadi tujuannya. Sekarang, yuk kita tarik mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Apa sih visi jangka panjang dari semua ini, dan apa yang dibutuhkan biar mimpi ini jadi kenyataan? Supaya perubahan ini awet dan gak cuma hangat-hangat di awal, ada 4 fondasi yang wajib kuat. Pertama, harus ada visi yang jelas, biar semua tahu kita mau lari ke arah mana. Kedua, standar kualitas yang tinggi dan gak bisa ditawar-tawar. Ketiga, tentu saja, dukungan dana dan sumber daya yang cukup. Dan yang keempat, semangat inovasi yang harus terus menyala. Ada satu kutipan yang rasanya pas banget buat merangkum obrolan kita. Intinya, apa yang sedang dilakukan ini bukanlah perbaikan instan. Ini adalah investasi jangka panjang. Sebuah komitmen buat masa depan bangsa, untuk memastikan sistem pendidikan kita nggak ketinggalan zaman dan terus berevolusi. Nah, sebagai penutup, saya mau gantian lempar pertanyaan ke Anda semua. Dari semua yang udah kita bahas tadi, kalau Anda cuma boleh milih satu hal paling penting yang harus diubah di sekolah kita, biar anak-anak siap menghadapi masa depan, kira-kira apa itu? Apakah kurikulumnya, kualitas gurunya, atau mungkin teknologinya? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.